teman-teman, kembali lagi bersama Eka Nikana. Sekarang kita akan meringkas film yang berjudul The Hangovers. Film ini menceritakan tentang 2 hari sebelumnya pesta pernikahan Doug yang telah melakukan pesta bujang untuk merayakan hari-hari sebagai bujangan untuk terakhir kalinya di sebuah kota kasino, yaitu Las Vegas, di mana mereka terdiri dari 4 sahabat yang memiliki satu teman yang sebelumnya akan menikah. Lalu mereka berempat merencanakan sebuah perjalanan ke Las Vegas untuk pesta lajang temannya, di mana sampai di Las Vegas mereka melakukan aktivitas yang sangat seru dan konyol tanpa mereka sadari, karena mereka telah mabuk berat atas minuman yang disediakan, beserta kehilangan temannya yang bernama Doug setelah mereka sadar. Film ini disutradarai oleh Todd Phillips dan diperankan oleh Justin Bartha, Ed Helms, Zach Galifianakis, dan Bradley Cooper, yang berdurasi 80 menit, dirilis pada tahun 2009. Jadi, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ringkas film ini secara menarik dan semoga kalian tertarik untuk menontonnya. Intro. Film dibuka dengan kepergian Doug bersama Alan menuju Las Vegas, di mana Doug berbicara dengan mertuanya untuk meminjam sebuah mobil yang digunakan bepergian menuju Las Vegas. Setelah itu, Doug dan Alan menuju ke sebuah sekolah untuk menjemput Phil, di mana Phil sedang mengumpulkan uang muridnya untuk membeli buku. Namun Phil menggunakan uang tersebut untuk berangkat menuju Las Vegas. Setelah Doug sampai ke sekolah Phil mengajar, muncullah Phil yang langsung menaiki mobil Doug lalu menjemput kerabatnya yang bernama Stu. Di sisi lain, Stu sedang melakukan persiapan untuk bepergian bersama sahabatnya. Stu berbohong karena ia tidak mengaku bahwa dia akan pergi ke Las Vegas. Ketika Doug datang menjemput, Stu pun langsung dengan sigap keluar dari rumah dan menikmati perjalanan menuju Las Vegas. Di dalam perjalanan, Alan sangat antusias keberangkatan ke Las Vegas. Akibat kekonyolan Alan, mereka hampir mengalami kecelakaan karena kesalahan Alan yang menunjukkan arah menyalip. Mereka pun sangat bahagia dan kesal akibat ulah Alan. Setelah beberapa lama perjalanan, mereka mampir ke sebuah Pertamina untuk mengisi bensin mobilnya, sambil membeli sebuah cemilan untuk ia makan di dalam mobil. Mereka bertiga sedang menyusun rencana kepergian jika sudah sampai di Las Vegas. Perjalanannya pun dilanjutkan dengan Alan membaca buku dan ia bertanya tentang perjudian di Las Vegas, karena Alan sangat ingin sekali berjudi di Las Vegas. Setelah malam hari, mereka berempat sudah sampai di Las Vegas dan menginap di sebuah hotel Caesar Place. Lalu memesan kamar yang amat besar untuk mereka berempat tinggal beberapa hari. Lalu Stu memberikan kartu kreditnya untuk membayar kamar tersebut. Setelah mereka memasuki kamar, mereka pun melakukan persiapan untuk merayakan pesta bujang yang telah direncanakan. Di sisi lain, Alan sudah mempersiapkan minuman untuk mereka, lalu mereka berempat pun menuju lantai paling atas untuk menikmati malam Las Vegas, sambil meminum minuman yang telah Alan beli dan mendoakan keberhasilan pernikahan Doug. Alan membaca sebuah pidato tentang perjalanan mereka menuju Las Vegas. Setelah mendengarkan pidato dari Alan, mereka meneguk minuman itu untuk sebuah perjanjian di Las Vegas. Setelah hari berganti, di tempat mereka menginap telah hancur lebur akibat mereka yang sedang mabuk. Stu yang telah sadar dari mabuknya melihat Alan yang telah terjatuh. Saat di kamar mandi, Alan melihat seekor harimau berada di kamar mandi. Lalu ia kaget dan lari keluar dari kamar mandi, lalu menendang Phil saat tertidur. Lalu Phil pun kaget karena ada harimau di kamar mandi. Mereka bertiga tidak sadar apa yang mereka perbuat waktu mereka mabuk. Di sana Stu dan Phil berbicara tentang apa yang mereka perbuat. Lalu Stu melihat gigi yang telah hilang dengan berkaca di sebuah piring besar. Mereka merasa Doug tidak ada di kamar, lalu menelpon Doug. Ternyata handphone Doug telah tertinggal di kamarnya. Lalu mereka tambah kaget karena ada bayi di dalam lemari. Mereka pun membawa bayi tersebut untuk mengajak makan di pinggir kolam renang, sekaligus untuk mencari Doug di sekitar tempat makan dan tidak menemukannya. Mereka bertiga pun lalu mengingat-ingat apa yang mereka lakukan saat mabuk dengan menulis di selembar kertas kecil yang berada di hotel. Alan mempunyai tiket parkir valet yang berada di hotel. Lalu Phil memiliki gelang pasien rumah sakit. Lalu mereka mengambil mobil di tempat valet. Ternyata bukannya menggunakan mobil yang biasanya mereka bawa, tetapi mereka mengambil mobil polisi dan mereka pun sangat kaget mengapa bisa membawa mobil polisi tersebut. Phil yang tanpa sengaja menengok ke atas, ternyata di sana ada kasur yang menggantung patung hotel tersebut. Mereka pun menuju rumah sakit dengan melanggar aturan lalu lintas
berjalan di tempat orang pejalan kaki. Sesampainya rumah sakit, mereka bertemu dengan dokter yang merawat Phil untuk menanyakan sebuah informasi. Namun Phil menyogok dokter itu dengan uang, lalu dokter itu mengajak Phil untuk memberikan data saat mereka di rumah sakit. Ternyata minuman tersebut telah berisi obat bius sehingga mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan saat mabuk. Lalu dokter itu memberi informasi bahwa mereka membicarakan tempat yang sebelumnya mereka tuju. Lalu Phil mencatat nama tempat itu dan langsung menuju tempat itu. Sesampainya tempat yang mereka tuju, mereka pun masuk dan disambut hangat oleh orang yang memiliki tempat pernikahan itu. Orang itu memperlihatkan kejadian yang mereka lakukan saat mabuk. Ternyata itu telah merencanakan pernikahan dengan seorang wanita penari klub malam. Lalu orang tersebut memperlihatkan foto-foto pernikahan Stu yang amat konyol. Stu pun sangat kaget melihat foto tersebut. Phil pun menanyakan tempat tinggal wanita itu kepada orang yang mengurus acara pernikahan Stu. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil dan mereka kaget ada orang yang tidak dikenal telah menyerang mobil mereka. Mereka bertiga langsung kebingungan apa yang telah mereka lakukan saat itu, lalu berusaha kabur dari kekejaran orang yang mengancam mereka. Sesampai di tempat tinggal wanita itu yang bernama Jade, sangat kebetulan Jade keluar dari kamarnya dan mengambil bayinya. Lalu Jade mempersilahkan mereka bertiga masuk. Mereka bertanya tentang kejadian yang mereka alami kemarin. Wanita itu menjelaskan mereka ke klub malam dan melakukan perjudian di tempat kasino. Tiba-tiba polisi datang ke tempat Jade dan menangkap mereka bertiga. Saat di kantor polisi, Phil menghubungi Stacy, istri dari Doug, memberitahu dengan kebohongan bahwa ia menambah menginap sehari karena mendapatkan bonus menginap gratis. Setelah dia dipanggil oleh polisi, mereka dijelaskan bahwa mengambil mobil tersebut dan menjelaskan bahwa mobil yang mereka gunakan telah berada di tempat penilangan. Dengan kepintaran Phil berbicara, polisi itu memberikan mereka keringanan dengan mengikuti kelas tadi banding yang berada di kantor polisi tersebut. Di dalam kelas mereka bertiga digunakan sebagai kelinci percobaan untuk pistol listriknya. Setelah itu mereka mengambil mobil yang biasanya dia gunakan lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari Doug. Di dalam mobil mereka mendengar teriakan orang di bagasi mobil. Lalu mereka ke pinggir jalan dan membuka bagasi tersebut. Ketika membuka bagasi, mereka diserang oleh seseorang karena berusaha menculik orang itu. Mereka bertiga kembali ke tempat tinggal dan mereka sangat khawatir karena masih ada harimau di dalam kamarnya. Ketika masuk ke dalam kamar, mereka mendengar musik yang ternyata di sana Mike Tyson telah mencari mereka. Lalu Mike Tyson memukul Alan hingga jatuh pingsan, di mana mereka menjelaskan bahwa harimau itu adalah milik Mike Tyson. Mereka pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Mike Tyson. Lalu mereka diberi waktu untuk mengembalikan harimau itu ke rumah Mike Tyson, sekaligus memberinya petunjuk tentang Doug apa yang telah mereka lakukan di sana. Mereka pun memberikan harimau itu sebuah daging yang berisi obat tidur agar mempermudah mereka membawanya. Setelah harimau itu tertidur, mereka membawanya perlahan-lahan menuju mobil menggunakan lift yang berada di hotel itu. Mereka pun menuju tempat tinggal Mike Tyson. Tetapi tanpa mereka sadari, harimau itu telah sadar dari tidurnya lalu menghancurkan isi dalam mobil dan mereka pun keluar dari mobil itu. Dengan terpaksa, mereka bertiga mendorong mobil itu hingga sampai ke kediaman Mike Tyson. Di dalam kediamannya, mereka ditunjukkan rekaman CCTV. Mereka pun melihat kekonyolan yang mereka perbuat dan berterima kasih kepada Mike Tyson karena telah memberi petunjuk kejadian yang mereka perbuat. Di suatu perjalanan, tiba-tiba mereka ditabrak oleh mobil yang ternyata mobil itu milik pria yang mereka kurung di dalam bagasi. Mereka pun dikeluarkan lalu pria itu menjelaskan bahwa mereka telah mengambil uang pria itu. Lalu mereka bertiga harus menebus uang tersebut dan pria itu memberi waktu dan tempat untuk mereka bertemu saat mengembalikan uang. Lalu pria itu menunjuk bahwa Doug telah diculik olehnya sebagai bahan tebusan mereka. Setelah itu mereka bertiga dan Stu mengajak Jade menuju tempat kasino untuk mencari uang, di mana Alan dan Stu bermain blackjack di meja yang sama sebagai strategi yang diperintahkan oleh Alan. Mereka berdua berpura-pura untuk tidak saling mengenal dan pada akhirnya Alan memenangkan permainan tersebut sehingga dicurigai oleh bos yang mengawas tempat kasino itu. Dengan kepintaran Jade yang berpura-pura terjatuh dari kursi yang membuat bos kasino itu lengah dan Alan langsung kabur dari tempat itu. Usai dari kasino, mereka langsung menuju tempat pertemuan untuk menebus Doug yang telah diculik oleh Mr. Chow, pria yang menabrak mereka bertiga di jalanan sebelumnya.
Sesampainya di tempat pertemuan, mereka langsung memberikan Mr. Chow uang yang telah mereka hilangkan. Lalu Chow memberikan tawanannya, yaitu Dog. Setelah mereka mendapatkan Dog lalu membuka tutup kepalanya, ternyata mereka pikir itu temannya, ternyata Dog si penjual minuman tempat Alan berbelanja. Lalu mereka pun panik dan membawa Dog penjual minuman itu kembali ke asalnya. Di dalam perjalanan, Stu berbicara dengan Dog. Lalu secara tidak sengaja Dog memberikan perkiraan kepada Stu kemungkinan teman mereka berada di atap hotel Caesar's Place. Pada saat itu, Phil sedang menelpon Stacy dan ingin mengakui kesalahannya. Namun, Stu langsung melarang Phil dan memberitahu bahwa Dog kemungkinan berada di atap hotel itu. Seketika, mereka langsung menuju atap hotel itu dan mencari Dog di sana. Akhirnya, Dog pun ditemukan ke dalam keadaan dehidrasi dan kulit berwarna merah, seakan terbakar oleh sinar matahari. Mereka langsung pulang dari hotel itu dan kembali ke rumah karena acara pernikahan Dog akan segera dimulai. Di dalam perjalanan, Dog ternyata menyimpan chip kasino yang seharga $80.000 yang dimiliki oleh Tuan Chow. Dan di sana mereka juga memesan baju untuk acara pernikahan Dog. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai tepat waktu di acara pernikahan Dog. Seusainya acara pernikahan, Alan ternyata menyimpan foto pada saat mereka mabuk berat. Lalu, film pun selesai. Menurut saya, film ini sangat lucu untuk ditonton karena banyak sekali komedi yang tidak diduga di film tersebut, di mana karakter Alan yang dikira memiliki keterbelakangan, tetapi Alan sangat jago untuk bermain blackjack. Sehingga sepulang mereka dari Las Vegas, dia membawa sangat amat banyak uang dari kota itu. Jadi, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like and share jika kalian menyukai film ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar dapat lebih berkembang lagi. Sekian dulu dari saya, Eka Nikana. Bye-bye.